Jadi semuanya sudah ada di sini. Bisanya ku bawah ke ini, ku bawah ke Sidikalang, ku jual. Berhasilnya semua ini, walaupun ada rumput-rumput ini semua, berhasilnya ku jual dari sini. Kan subur. Dari durian ini kami 10 juta, nggak mahal dapat dari sini kalau berbuah. Dari durian, dari manggis, banyak lah. Nggak tahu aku, karena aku emang sudah tua-tua. Kalau apanya ini nggak ku tulisi, nggak tahu aku. Namanya pun waktu itu emang aku nggak sekolah. Buta hurufnya emang aku waktu itu. Jadi aku nggak tahu nulis-menulis. Maka anak-anakku 9 ku sekolahkan. Jadi sarjana semua. Masih hidup lagi katanya. Dari sana lah, ada di tempat durian sana. Aku udah di sana. Udah dihanyutkan di sana kan. Masih hidup lagi kau mama katanya. Tangislah aku dengar. Aku bilanglah sama dia. Sama suamiku. Siapa yang bilang mama itu? Bilang anak kita. Dari sini hanyutlah ke sana, 25 meter ke sana hanyut. Gitu. Sampai di sana, 25 meter saya di sana, saya berdiri. Terus saya berdiri, terus sudah datanglah kayu besar yang sini, terus aku, wah, terus aku tenggelam lagi. Tenggelam lagi aku, baru hanyut, tenggelam lagi, nangislah aku. Yang meninggal adalah 4 yang boleh diambil, 2 lagi nggak dapat lagi. Gitu. Tapi sesudah banjir bandang, saya tidak lagi kemari, tidak lagi mengusahakan gambar di sini, saya ketakutan. Mula hulela kecil ni roh banjir bandang, kurip dang mangul sab sonari. Ali kan besar Tuhan yang mang buya mangul sarap sedero. Si memang molo hulela do mang nyan ki banjir bandang. Isi parborak narpe pakuliah ho gelek kau. Tuhan, wad benokku pasikolah ho gelek kon. Ai hasil tani do na wasakon. Pasikolah ho gelek kon. Isi mapinang, isi kalapa, isi majeruk purut, isi coklat, dohot jengkol, tarutung hancur do sudia mang. Sabe emihian molo warsiad do. Molo manu raw 3 bulan na ipitero panen, mahana. Ang kudang buhiyad do hasil ni sabakon, sawahon, walakan. Simulay banjir bandang amang dang. Sumokomil, banjir bandang, Sumokomil. Rumah Baryonsaurus. Mobil hanya 1. Banjir bandang itu terjadi pada 18 Desember 2018. Waktu itu hujan deras. Hujan memang deras dan itu lumayan lama.
Dan waktu itu semua juga bahkan nggak menyangka sampai sehancurnya itu. Dan ketika hujan sudah berhenti, itu jalan menuju ke ladang kami itu terputus dia. Jembatannya ada terputus. Dan itu juga waktu itu hancurlah, sawah-sawah di situ hancur. Terus di jembatan sana juga akhirnya waktu itu kelas 2 SMA nggak bisa sekolah besoknya. Banyaklah tanaman-tanaman seperti duku juga banyak, kelapa. Terus itulah paling banyak jeruk purut, terus sawah. Akhirnya sampai sekarang kami nggak punya sawah lagi. Ini, nah itulah gunungnya yang kena longsor. Di daerah inilah bor sama limbah yang bocor. Disitulah daerah ini semua di atas. Seingat saya, waktu saya umur berapa ya, tapi kira-kira kelas 5 SD, saya sudah merasakan gimana kehadiran DPM waktu dulu sebelum DPM yang sekarang. Saya sekolah dengan masyarakat yang desa Lokotan, kami sama-sama desa Lokotan, tapi saya di dusun Sipat, mereka di dusun Sopokomil yang agak dekat dengan dengan lokasi DPM gitu. Jadi mereka disuruh, walaupun anak-anak gitu, disuruh membawa minyak helikopter itu dalam satu jerigen itu. Kalau zaman dulu satu jerigen itu dibayar dengan harga 50.000 mengangkat ke hutan. Berlanjut sampai saya SMP, DPM masih ada terus. Ya sampai SMP, tapi belum seperti ini konflik yang kami rasakan. Kira-kira 4 tahun yang lalu datanglah DPM yang sekarang. 4 tahun atau 5 tahun yang lalu datanglah DPM yang sekarang, kembali mereka buka lagi. Kami lihat orangnya sudah beda, bukan lagi orang Australia seperti dibilang orang Cina, kata mereka orang Korea. Sekalipun tidak pernah mereka memperkenalkan diri, kami datang lagi, kami buka, sekarang kami yang megang atau menjelaskan lebih rinci kepada masyarakat, kami nggak tahu. Tiba-tibanya udah dibangun di sana tempat bahan peledak, tanpa ada izin, tanpa ada permisi, bahkan tanpa ada sosialisasi. Itu yang pertama. Tiba-tibanya juga di belakang rumah saya ini udah dibangun juga tempat pembuangan limbah. Kan kita terkejut, jaraknya hanya 20 meter dari rumah kita. Dibangun tempat pembuangan limbah, mau jadi apa? Premier Mineral Company, DPM, plans to build a tailings waste disposal project near and above that village. Now, just to show you what can happen when a tailings dam fails, I want to show you this video of a failure that occurred last year in January 2019 in Brazil. Safety record for tailings dam has been bad. Today, everyone agrees that our crowded world should not and will not tolerate unsafe projects like this one that is being proposed in the middle of one of the riskiest and wettest parts of the world in Sumatra, Indonesia. Kalau terjadi dengan DPM ini kan berseberangan ini. Ini tempat limbah yang ada di Lokotan. Ini perbatasan gunung ini. Cuma satu gunung ini perbatasan sama Kebon Karas. Apakah terjadi nanti di sana tempat limbah itu? Curah hujan tinggi di sini. Rawan gempa pun kuat. Bayangkan Bapak lah, di Banda Aceh gempa. Ada sasaran di sini berapa hektar itu ladang hancur. Apalagi nanti terjadi tambang di bawah tanah. Selaku orang itu nggak ada mau respon, mau memberikan informasi pun nggak ada. Sampai sekarang nggak ada informasinya. Apakah di mana tambang tanah itu? Apa udah sampai ada di rumah? Kami nggak tahu. Nggak ada informasi orang itu. Banjir bandang pun udah kekhawatiran. Apalagi datang lagi PT DPM. Kami khawatir sekali, khawatir masyarakat. Ci medok pun nomor dapet mulu na hani banjir badangun. Iya. Ji lagi menona mang. Iba mat terobongan huta. Hudi ya mang. Di mulu kalau nutik song natar sungkul.
gempa, dia do kami. Mengeluhnya kami, amang. Padi kami pun rusak, gagal panen. Waktu itu amang, jadi cuma membor saja udah rusak hasil tani kami. Di mana nanti kalau dari bawah diambilnya. Sedangkan gempa di Aceh sampai ke sini. Di sini pernah gempa kuat. Jadi kalau dari bawah nanti di apanya, di lubangnya. Gempa nanti di mana kami? Memang katanya dari sananya di lubang. Tapi kami nggak tahu di mana sampainya lubang, entah sampai nanti ke bawah rumah kami. Sebetulnya kan sudah ada 2 kali pembahasan adendum. Adendum pengajuan adendum 2019 itu atas perubahan 3 perubahan. Yang pertama gudang handak, kemudian lokasi TSF dan mulut tambang. Nah ketika itu di Komisi Penilai AMDAL Pusat dan juga Sekber lewat teman-teman Bakumsu, IDI dan juga kami Petrasa memberikan masukan-masukan sampai akhir 2020 bahkan sampai April 2021 itu kan tidak ada mendapatkan persetujuan apapun dari KLHK, baik persetujuan apakah itu layak atau tidak layak. Sekitar tahun 2021 DPM kembali mengajukan revisi atas adendum AMDAL tahun 2019 gitu. Dan disidangkan pada tanggal 27 Mei 2021 yang lalu. Pasca mereka melakukan sidang, kemudian KPA memutuskan untuk memberikan waktu 30 hari kepada DPM untuk memperbaiki adendum itu, dan sampai hari ini kita tidak mendapatkan dokumen revisi atau apa gitu, dan sampai hari ini DPM sendiri juga belum mendapatkan izin lingkungan apakah layak atau tidak layak begitu. Mereka kerja udah banyak alat berat gitu kerja. Orang tua saya nanya, kalian mau ngapain? Mau bangun tempat pembuangan limbah. Lama loh, kok rumah ini jadi bergetar gitu kan? Ditengok lagi rumah kami yang di belakang yang beton, tiba-tibanya udah pada retak. Tanggal 1 bulan 7 2021 kesabaran orang tua saya sudah hilang. Rasanya tidak mungkin hidup di rumah yang bergetar, rumah yang sudah retak. Kita diam aja, kan tidak mungkin seperti itu. Oh, kita bicara kepala desa pun nggak didengar, kepala desa nggak sampaikan atau gimana kita nggak tahu. Kita sampaikan juga ke pegawainya di lapangan, juga nggak direspon. Ya udah, kita stop jalan masuk mereka. Camat datang, polisi datang sebanyak-banyaknya, pegawai DPM datang sebanyak-banyaknya, bawa Satpol PP. Seakan-akan orang tua saya itu menyetop jalan itu seperti penjahat. Sementara jalan yang mereka stop itu sebenarnya jalan ke DPM, ke tempat limbah, juga jalan ke ladang kami. Sangat sedih rasanya ketika aparat, ketika pemerintahan dan juga kepala desa yang harusnya melindungi masyarakatnya malah jadi berpihak kepada perusahaan. Belum lagi polisi yang bilang, jangan kamu stop ini bukan tanah nenek moyangmu. Itu sangat sedih loh Pak. Kalau jalan nenek moyangmu ini lambat gak apa-apa. Bukan jalan umum yang kan nyaman. Shaking causes the wall of the dam to collapse, and the failure causes a mud wave to flow down, like at Brazil. The mud wave could go in a couple of different directions, including north toward Parangil or to Sopokamel village, either as it is now or in future years from now, when there might be a lot more people and even schools and churches in that same area, although it keeps most of the information about the foundation conditions secret. It admits that the foundation is a soft volcanic ash. The yellow color on this map shows that area of volcanic ash. The project would still be illegal in China, which prohibits construction of a tailings dam within 1,000 meters of a populated area. Although the mining company is Indonesian, it still has majority ownership by a Chinese state-owned company. It is still disturbing that a Chinese state-owned company could construct a mine in Indonesia
that would be illegal in China. Kita menyayangkan sebenarnya ketika China sudah menerapkan safety dam itu atau keamanan bendungan, tapi ternyata itu hanya berlaku di domestiknya, di dalam negerinya, tapi tidak berlaku di Indonesia. Ya, kita berharap kebijakan itu ya berlaku juga di luar dari China, sehingga indikasi risiko bencana misalnya yang selalu kita suarakan akibat keberadaan PT DPM itu harusnya ditindaklanjuti dan harus diusut sesuai dengan panduan-panduan yang ada di China, di pemerintahan China tersebut. Secara khusus misalnya pemerintah China bisa menghentikan pendanaan. Perusahaan tambang ini hadir sejak 1998, diberikan kontrak karya. Tapi sampai mereka kemudian beraktivitas, membangun infrastruktur, tidak banyak informasi yang kami tahu. Sangat penting informasi itu bagi kami karena mereka hadir di ruang hidup kami, di kampung kami. Apalagi kami tahu, ini resmi informasi dari Badan Penanggulangan Bencana bahwa kampung kami ini, daerah kami ini merupakan patahan gempa. Apakah ada jaminan bagi kami untuk hidup kami tidak terancam? Kan tidak ada. Terkait air, sumber air kami benar-benar di situ. Sumber air dari hanya berjarak kurang lebih 200 meter dari pintu portal. Sumber air itu mengairi, memberi suplai air untuk kebutuhan di 8 desa. Terkait sumber air yang kita temukan memang di lapangan yang paling sangat terpengaruh itu adalah sumber air di desa Longkotan. Itu yang disebut dengan masyarakat menyebutnya dengan Laipucu, karena Laipucu sendiri keberadaannya itu berada persis di dalam pusat dari aktivitas tambang. Kurang lebih jarak antara pusat aktivitas tambang dengan sumber air Laipucu itu 270 meter. Yang sangat dikhawatirkan hasil dari penelitian kita menyimpulkan bahwasanya dengan aktivitas tambang ini air itu berpotensi tercemar. Karena melihat dekatnya aktivitas tambang dengan sumber air dan juga akses yang terbatas masyarakat. Per September 2021 permohonan kami ini disidang dan di 20 Januari 2022 permohonan kami dikabulkan, dimenangkan oleh Komisi Informasi Pusat. Tapi sayangnya pihak Kementerian ESDM belum juga memberikan permohonan dan saat ini mereka malah mengajukan banding ke PT UN. Tidak adanya sampai hari ini izin lingkungan, masukan-masukan masyarakat dan ahli independen dan juga komplain masyarakat atas petisi yang kita ambil sebanyak 2.200 tanda tangan itu cukup efektif gitu ya. Kalau kita mau bilang itu cukup efektif untuk mengulur, paling tidak mengulur izin lingkungan itu gitu. Belum sampai kita membatalkan. Harapan kita kan sampai betul-betul itu dibatalkan karena memang sesungguhnya tidak layak karena kita berada di daerah resiko bencana gitu. Unang manyanamang rob dengan pakari sungun DP mo untuk manyanamang alani ido deba nama restorasi itu teh ya mama kali ding dahalaki aduh manuain yang tahu deh mula lubangi dangrong itu untuk deba talak ngana tulang menyerpeh utabak ji bayak komak molo rorohamu dan aidang masuk kita IQ Vegas dangrong itu molo hatanil kan itu paham deh. Kalau tambang jangan dibuka karena kasihanlah pemerintah sama masyarakat di sini karena bukan dari tambang kami makan, dari hasil pertanian kami makan. Bisanya aku sekolahkan anakku 9, anakku jadi sarjana,
cuma hasil pertanian namang. Kalau buka tambang ini Pak, kemanalah anak saya, anak cucu saya kalau buka ini? Karena hancurlah nanti jadi lautan. Itulah Pak, kami mohon supaya ada nanti peninggalan saya yang saya tanam apapun di ladang saya biar bisa anak cucu saya dan semua meresapi bagaimana enaknya saya dulu mulai kecil sampai besar saya di desa ini Pak. Makanya saya tidak mau mendukung tambang buka di sini. Tetap saya menolak Pak. Harapan terbesar saya perusahaan itu tidak usah beroperasi di sini. Biarlah masyarakat di sini hidup dengan bertani, dengan damai dan tidak ada ancaman untuk merusak lingkungan. Dampaknya nggak saat ini terjadi. Mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi atau beberapa tahun lagi kita nggak tahu. Tapi itu harus kita waspadai. Jadi harusnya kita sebagai masyarakat harus memperdulikan kenyamanan dan keamanan kita terlebih dahulu. Kami hidup bahagia, sejahtera dari pertanian. Kami mohon kepada pemerintah, itu investasi yang datang sekarang ditutup